Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat sekalian. Oke, saya ngelihat semangatnya pagi ini untuk datang menghadap Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan dan penjelasannya. Saya bersyukur karena diberi kesempatan untuk melayani pagi ini di ibadah bersama Bapak Ibu sekalian. Terima kasih buat Muse, para rohaniwan, dan majelis yang mengizinkan saya untuk melayani. Sebenarnya ini bukan pelayanan yang baru gitu ya. Saya bukan pertama kali saya berdiri di sini. Kalau Bapak Ibu masih ingat siapa saya, mungkin 5 atau 6 tahun yang lalu saya terakhir kali pelayanan di sini sebagai WL. Dan hari ini kembali oleh anugerah Tuhan saya boleh melayani dan diizinkan untuk memberitakan firman Tuhan dalam ibadah ini. Tema yang diberikan kepada saya yaitu be aware. Waspadalah kalau dalam bahasa Indonesianya, atau juga bisa diartikan sadarilah dengan sesadar-sadarnya. Dan tema hari ini itu adalah tema kecil dari rangkaian tema besar kita bulan ini. Kalau Bapak Ibu ingat awal Juni Pak Marojahan mengingatkan kita hati-hati barang palsu. Lalu minggu lalu Pak Kris juga mengingatkan kita tentang bahaya antikristus di tengah-tengah umat. Dan hari ini sekali lagi kita diingatkan untuk waspadalah, gitu ya. Kalau Bang Napi dalam seruannya, waspadalah karena kejahatan terjadi bukan karena ada niat, tapi kesempatan. Nah, kalau kita bicara tentang waspada, aware, be aware, saya yakin kita semua setuju bahwa kewaspadaan itu penting, betul enggak? Betul ya. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari, nih ya, yang pertama itu ada online scammer. Nah, ini marak sekali saat ini. Waspada terhadap penipuan online, waspada terhadap investasi bodong. Ya, ini anak-anak muda mungkin banyak yang terjebak dalam hal ini. Lalu waspada pada saat berkendara. Waspada pada berita bohong di sosial media, pada informasi-informasi yang kita terima. Bapak Ibu, salah satu ketidakwaspadaan pada informasi yang diterima, kita sering jadinya self-diagnose, mendiagnosa diri kita. Yang ujung-ujungnya itu berujung pada sesuatu hal yang tidak baik untuk diri kita sendiri. Bicara tentang waspada, kesadaran akan kesehatan, ini mulai didengung-dengungkan. Kalau tidak hati-hati sekarang, kita akan menuainya nanti setelah tua. Waspada, waspada. Waktu saya mempersiapkan tema ini, saya tuh punya pengalaman tersendiri gitu ya, sekitar beberapa minggu yang lalu. Waktu kenapa sih penting be aware? Beberapa minggu lalu saat saya berkendara, saya kurang waspada Bapak Ibu. Oleh karena saya berkendara di tempat saya yang sangat familiar dan itu tidak arus lalu lintas yang padat gitu ya. Jadi kalaupun agak padat biasanya orang akan lambat. Jadi saya dengan santai dan kurang waspada sambil ngobrol dengan teman saya di belakang. Lalu pada saat belok ke kiri saya tidak lihat dari arah kanan. Apa yang terjadi? Crash. Ya, tabrakan dengan kendaraan lain. Syukur puji Tuhan kami tidak celaka, tapi kendaraan kami sedikit celaka. Nah, pada saat kita bicara, kenapa sih kita harus be aware? Itu pengalaman pribadi saya, oleh karena saya tidak be aware, saya hampir celaka. Nah Bapak Ibu, kalau dalam kehidupan kita sehari-hari, kita tuh selalu waspada ya. Ketika anak kita berangkat sekolah, hati-hati ya nak, kita selalu bilang waspada ya. Kalau dalam kehidupan sehari-hari kita selalu waspada. Nah, bagaimana dengan kehidupan mental spiritual kita? Apakah kita waspada? Gitu ya. Kita perlu waspada sebab bahaya di sekitar itu nyata. Seperti saya tadi. Kalau saya sedikit saja itu bisa celaka lebih parah. Bahaya itu nyata. Lalu bicara tentang konteks kehidupan kita sekarang, kita hidup di era digital. Teknologi digital memberikan kita banjir informasi.
Kalau kita tidak hati-hati, anak-anak kita akan scroll-scroll dan mereka terpapar informasi yang bisa menyesatkan. Dan tentunya kenapa kita harus waspada? Supaya kita tidak celaka, tidak tertipu, tidak terkecoh. Dan kalau kita tadi waspada dengan kehidupan sehari-hari, apakah kita waspada dengan kehidupan rohani kita? Apakah kita cukup waspada terhadap bahaya-bahaya yang mengintai iman kita? Apakah kita waspada terhadap ajaran-ajaran yang terlihatnya baik ya? Begitu bersemangat di permukaan, tapi ternyata perlahan-lahan menyesatkan generasi kita. Pagi ini kita akan merenungkan sebuah pesan singkat, tapi begitu powerful dan mendalam dari Rasul Yohanes di dalam Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11. Mari kita membacanya secara bersama-sama. Saya akan baca ayat 1, Bapak Ibu ayat 2, tapi saya baca dari terjemahan yang terbaru, jadi mungkin ada sedikit perbedaan, tapi tidak menghilangkan maknanya gitu ya. Oke, kita baca, saya akan baca ayat yang pertama. Dari penatua kepada ibu yang terpilih dan anak-anaknya yang aku kasihi dalam kebenaran. Bukan aku saja yang mengasihi kamu, tetapi juga semua orang yang telah mengenal kebenaran. Anugerah rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus anak Bapa akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Sekarang aku minta kepadamu ibu, bukan seolah-olah aku menuliskan perintah baru bagimu, tetapi menurut perintah yang sudah kita miliki sejak semula, supaya kita saling mengasihi. Sebab banyak penyesat telah bermunculan di dunia yang tidak mengaku Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itulah si penyesat dan antikristus. Setiap orang yang melangkah terlalu jauh dan tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, ia tidak memiliki Allah. Siapa yang tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki Bapa maupun Anak. Sebab siapa yang memberi salam kepadanya, ia mengambil bagian dalam perbuatan yang jahat. Nah, jadi ini surat 2 Yohanes, 3 Yohanes itu surat yang singkat dan itu tapi powerful di tengah kondisi umat pada saat itu. Penulis dalam kitab ini menyebut dirinya penatua. Istilah ini menekankan otoritas dan fungsi perannya sebagai gembala. Jadi yang menulis surat ini adalah Rasul Yohanes dan dia menyebut dirinya seorang penatua. Dan ini ditujukan kepada ibu yang terpilih. Nanti kita akan melihat apa yang dimaksud di sini. Nah, ada beberapa penafsiran, tapi kalau saya meyakini dan ada banyak penafsir yang mengatakan bahwa yang dimaksud di sini ini adalah gambaran personifikasi dari gereja dan jemaatnya. Nah, surat ini pendek, tapi dituliskan oleh Rasul Yohanes agar jemaat hidup dalam kebenaran dan kasih, serta dengan tegas menolak penyesat yang merusak pondasi iman saat itu. Nah, seruan dalam perikop ini sangat relevan bagi gereja di segala zaman, Bapak Ibu sekalian. Nah, mari kita selami kebenaran firman Tuhan ini. Nah, di awal tadi kita bicara tentang kenapa kita perlu be aware. Nah, sekarang kita perlu bertanya, untuk apa? Apa yang perlu kita waspadai, gitu ya? Kita harus waspada. Terus apa yang perlu kita waspadai dalam perjalanan iman kita? Nah, saya mengambil kutipan dari seorang ahli strategi dan jenderal militer Tiongkok kuno. Maafkan kalau saya salah sebut namanya, Sun Chi. Dia mengatakan bahwa kenalilah dirimu
kenalilah musuhmu. 1000 pertarungan, 1000 kemenangan. Kalau kita mengenali siapa kita dan mengenali musuh yang kita hadapi. Nah, waktu merenungkan ini, saya teringat akan ini. Jadi saya akan membagi 2 bagian khotbah saya pada pagi ini. Yang pertama, apa yang perlu diwaspadai atau kita sadari sebagai umat Tuhan. Yang pertama dari ayat 1 sampai 6. Waspada siapa dirimu dan apa yang engkau jalani. Nah, Bapak Ibu, Yohanes ini memulai suratnya dengan mengatakan, dari penatua kepada ibu yang terpilih dan anak-anaknya yang aku kasihi dalam kebenaran. Ini bukan sekedar basa-basi, indah sekali kan. Dikasihi dalam kebenaran. Ini bukan basa-basi Bapak Ibu. Ada 2 hal penting dalam bagian ini. Yang pertama, ini menunjukkan bahwa jemaat adalah orang yang dikasihi di dalam kebenaran. Inilah kata kuncinya, dikasihi dalam kebenaran. Kebenaran ini merujuk kepada Yesus Kristus, yaitu Allah yang berinkarnasi datang ke tengah-tengah dunia menjadi manusia oleh karena kasih-Nya dan menebus manusia. Dan Yohanes 14 ayat 6 mengatakan Yesus sendiri adalah kebenaran. Jadi waktu Yohanes menuliskan ini kepada jemaat, mengasihi engkau dalam kebenaran, ini bukan sekedar perasaan emosional atau kedekatan sosial. Tapi ini kasih yang berakar dari doktrin Injil yang sejati. Yaitu Allah yang terlebih dahulu mengasihi umat-Nya. Dan dengan kasih itulah kita mengasihi sesama kita. Dan ini menunjukkan juga waktu Yohanes bilang, bukan aku saja yang mengasihi kamu, tapi semua orang yang telah mengenal kebenaran juga mengasihi kamu. Bapak Ibu, ini menunjukkan prinsip gereja yang universal. Yaitu bahwa kita dipersatukan bukan karena siapa kita, tapi kita dipersatukan oleh karena kebenaran, yaitu Yesus Kristus sang kebenaran. Dan ini yang diingatkan. Pertama, hei jemaat, ingat, kau dikasihi. Bagian kedua, yang menarik di sini adalah ibu yang terpilih. Saya baca terjemahan lain, terjemahan dari NIV, itu dikatakan the lady chosen by God. Ibu wanita yang dipilih oleh Tuhan. Kalau di terjemahan kita, wanita yang terpilih, ibu yang terpilih, tapi lebih jelas dipilih oleh Tuhan. Dipilih untuk apa? Alkitab Perjanjian Baru kita dengan jelas menuliskan bahwa kita dipilih untuk menjadi kawanan umat Allah, diselamatkan di dalam darah Kristus. Dan ini menunjukkan bahwa umat dipilih itu bukan karena usaha yang dilakukan, itu adalah sebuah anugerah semata. Dan di dalam Yesus kita pun menerima panggilan yang sama, panggilan keselamatan. Dan inilah identitas yang penting yang kita miliki sebagai orang percaya. Kita dipilih dan dikasihi. Identitas rohani ini menjadi fondasi yang penting Bapak Ibu di tengah-tengah rupa pengajaran dunia. Apa implikasinya kalau kita tahu siapa diri kita? Nah, saya ingat 20 tahun yang lalu, saya waktu pertama kali menginjakkan kaki di kota ini, pesan bapak dan mama saya bilang begini, baik-baik kuliah di kota orang, ingat kami yang mengasihimu. Saya ingat banget itu. Dan dalam kepolosan saya memegang teguh kata-kata itu. Oke, aku datang ke sini untuk belajar. Oke, aku tidak akan mengecewakan orang tuaku karena dia sangat mengasihiku. Identitas, aku adalah anak Pak Sinaga yang dikasihi. Itu memberikan sebuah semangat untuk menjalani hidup. Sehingga itu yang membuat saya waspada, berhati-hati. Tidak menggunakan waktu saya seenaknya dan bertanggung jawab dengan studi saya. Dan itu yang membuat saya hati-hati menggunakan uang saya dan pergaulan saya. Karena saya dikasihi orang tua saya. Bapak Ibu sekalian, pada saat kita
menyadari, mengingat akan siapa kita, itu menjadi sebuah pondasi yang kokoh untuk kita bisa waspada terhadap apa yang kita jalani. Nah, mengingat akan siapa kita, itu menjadi fondasi yang kuat sehingga pada saat kita berjalan di dalam perjalanan iman kita, kita tahu kita hidup untuk apa. Nah, Bapak Ibu sekalian, pada saat kita mengalami kasih Allah, kita dikasihi, kebenaran tinggal di dalam kita. Itu yang dinyatakan di ayat selanjutnya. Kebenaran tinggal di dalam kita dan kita hidup dalam kebenaran. Kata hidup dalam ayat 4 itu menyatakan bahwa walking, berjalan. Tapi berjalan itu tidak sekali, tidak hanya untuk hari ini, tapi berjalan setiap hari. Jadi pada saat kita mengalami kasih Allah, kebenaran tinggal di dalam kita dan kita hidup di dalam kebenaran itu setiap hari. Nah, apa artinya berjalan hidup setiap hari? Hidup dalam kebenaran berarti sebuah gaya hidup yang konsisten dengan ajaran Yesus yang menekankan baik itu sebuah kepercayaan, doktrin, maupun praktik hidup sehari-hari. Jadi dalam bagian ini Rasul Yohanes mengingatkan, menasihati umat hidup dalam kebenaran. Dan hidup dalam kebenaran itu tercermin di dalam sebuah kehidupan yang penuh kasih, mengasihi dalam ketaatan. Dan ini yang kemudian diingatkan di ayat berikutnya, saling mengasihi, hendaklah kita saling mengasihi. Bapak Ibu, mulai dari Injil Yohanes, kitab 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes, kata kasih ini menjadi sebuah penekanan dan highlight yang besar, gitu ya. Bahwa kita ini dikasihi oleh Allah. Itu sebabnya Ia berinkarnasi. Dan karena kasih Allah, Allah mau kita mengasihi. Dan hidup dalam kasih, itu tercermin di dalam ketaatan. Jadi kasih yang sejati itu bukan perasaan emosional, gitu ya. Kalau suka ya udah gitu, kalau enggak ya udah gitu. Tapi itu sebuah ketaatan aktif pada perintah Allah. Kalau kita mengaku kita mengasihi Allah, tapi kita tidak mentaati perintah Allah, itu kasih yang palsu. Ya. Jadi kalau dalam relasi suami istri, kalau dibilang, oh aku sayang kamu, tapi tidak melakukan apa-apa untuk istrinya, palsu. Maka kasih yang sejati itu haruslah tunduk pada otoritas ilahi. Oke, bagian pertama dari perenungan yaitu kita harus mengingat, be aware, sadari, waspadai siapa kita. Dan bagaimana seharusnya kita hidup. Kita adalah anak yang dikasihi dan dipilih oleh Allah. Bagaimana kita hidup? Hidup setiap hari berjalan dalam kebenaran dan mengasihi. Waspada. Oke. Nah, bagian yang kedua dari surat Rasul Yohanes kepada jemaat ini yaitu waspadai siapa yang kita hadapi. Tadi kalau panglima perang tadi, kenali dirimu, kenali musuhmu. Lihat siapa, apa di sekitar kita. Bapak Ibu, apakah kita menyadari tantangan di sekeliling kita yang menggerus keyakinan iman kita? Oke. Nah, Bapak Ibu, saat ini kita menghadapi dunia, tantangan dunia yang semakin plural dan toleran terhadap segala bentuk ajaran. Maksudnya apa? Bapak Ibu, saya melayani mahasiswa. Dalam pelayanan pembinaan saya kepada mahasiswa banyak sekali pertanyaan yang buat saya miris. Di mana kami gereja menolong generasi umat Tuhan untuk mengenal firman Tuhan? Pertanyaannya unik. Suatu kali adik saya tanya, Kak, kita itu kalau mati
pas Jumat Agung atau Paskah masuk surga ya? Lalu pertanyaan lain, Kak, apa kita harus ke Yerusalem ya biar kita bisa masuk surga? Kak, aku enggak yakin bisa selamat. Banyak kali dosaku, Kak. Pertanyaan-pertanyaan dan komentar-komentar yang mestinya kita sebagai orang tua bisa menolong anak-anak bertumbuh di dalam imannya. Tantangan di sekeliling yang mereka dengar, karena itu pasti dipengaruhi oleh budaya sekitar atau pemahaman dari saudara-saudara sepupu, teman-teman muslim. Mereka terpapar dengan itu. Apakah kita waspada? Ada tantangan budaya postmodernisme. Salah satunya itu pandangan tentang relativisme. Bahwa tidak mengakui ada kebenaran yang absolut. Kebenaran itu relatif. Dan itu berdasarkan konsensus. Berdasarkan kesepakatan bersama. Tidak, Alkitab itu punya otoritas tertinggi dalam hidup orang percaya. Apakah kita menyadari ada sebuah gerakan zaman baru, kalau Bapak Ibu pernah dengar, itu dimulai dari pertengahan abad ke-20, membangkitkan gerakan dan pengajaran misalnya Human Potential Movement, aktualisasi diri, berpikir positif, dan gerakan-gerakan lainnya yang berkisar tentang psikologi positif. Gerakan ini sebenarnya tujuannya baik Bapak Ibu. Karena ini untuk membangkitkan kesadaran manusia bahwa manusia itu punya potensi diri yang tadinya dianggap terbatas, tapi manusia itu punya potensi yang bisa lebih. Supaya kita bisa meraih kebahagiaan, kedamaian, kepuasan hidup, kesuksesan. Dan kemudian tanpa disadari, nilai-nilai ini masuk dan diadopsi ke dalam berbagai aspek hidup, termasuk gereja. Ada seorang pendeta senior mengadopsi ajaran ini lalu mendirikan sebuah gerakan, firman iman. Apa ajarannya? Mengklaim firman Tuhan, ya dan amin. Ya betul, itu betul sekali. Tapi firman Tuhan langsung masuk ke ini, oke, aku akan sukses. Ya dan amin, aku akan sukses. Bapak Ibu, sadarkah kita? Ada banyak khotbah-khotbah motivasi sekarang menggeser inti pengajaran Kristen. Inti pengajaran kekristenan adalah salib. Christ center. Tapi pengajaran ini mempengaruhi bukan lagi Christ center, tapi human center. Manusia yang jadi pusat, semuanya demi aku. Aku sukses, aku bahagia, anak-anakku diberkati Tuhan dengan semua pekerjaan dan cucu-cucuku. Semuanya tentang aku. Tuhan ada untuk melayani aku. Sadarkah kita? Dan sekarang teknologi informasi. Ada banyak pengajaran-pengajaran yang itu tidak alkitabiah lagi Bapak Ibu. Tapi disukai oleh anak-anak kita. Ini adalah tantangan kita saat ini. Sebab itu pesan dalam 2 Yohanes ini adalah seruan yang sangat relevan untuk kita. Karena pada saat itu umat sedang menghadapi ajaran-ajaran sesat yang masuk di abad pertama, abad kedua itu. Secara khusus di surat 2 Yohanes ini tentang ajaran gnostik yang menentang, menyangkali kemanusiaan Yesus. Terus kenapa gitu ya? Banyak orang saat ini mau mengakui Yesus itu nabi yang hebat, tokoh yang luar biasa. Tapi tidak mau mengakui bahwa dia adalah Allah yang turun ke tengah-tengah dunia. Dan inilah seruan mendesak yang disampaikan oleh Rasul Yohanes. Panggilan keras seperti dari sebuah menara penjaga untuk memperingatkan jemaat tentang hei bahaya gitu ya. Ada penyesat yang menyangkal kemanusiaan Yesus. Apa maksudnya? Kalau dia menyangkal kemanusiaan Yesus, ini adalah serangan terhadap Injil. Ini adalah hal yang merusak fondasi kehidupan umat. Kenapa? Karena jika Yesus bukan manusia sepenuhnya dan Tuhan sepenuhnya, maka penebusan itu tidak sah.
Dan inilah alasan kenapa Yohanes menuliskan banyak penyesat yang tersebar. Perhatikan kata-katanya Bapak Ibu. Banyak penyesat telah. Artinya bukan akan datang terjadi, tapi sekarang sedang terjadi. Sekarang sudah terjadi. Penyesat itu menyesatkan umat. Gitu ya. Dan Yohanes kemudian memberikan peringatan, waspadalah. Ini serius Bapak Ibu, peringatan ini serius. Dalam bahasa aslinya kata waspadalah ini digunakan untuk menyiratkan sebuah kewaspadaan yang terus menerus dan aktif. Jadi waspada. Yang menunjukkan bahwa kita harus waspada terhadap penyesat yang siap menggocoh iman kita. Nah, disinilah Yohanes mengejarkan, mengingatkan, waspada. Waspada kenapa? Waspada terhadap penyesat dan antikristus. Minggu lalu kita belajar banyak tentang itu dan sudah dijelaskan. Seperti apa antikristus itu sudah dijelaskan minggu lalu. Waspadalah terhadap kemungkinan kita akan kehilangan apa yang sudah dikerjakan oleh para rasul. Waspadalah terhadap kemungkinan kita akan kehilangan upah dari pekerjaan rohani yang telah dilakukan. Sehingga hal ini menekankan pentingnya bertekun, waspada. Nah Bapak Ibu, dalam bagian ini Yohanes seolah-olah kita merasa, loh apa keselamatan itu bisa hilang? Oh tidak, bukan itu. Dalam bagian ini Yohanes tidak sedang mengajarkan bahwa orang percaya dapat kehilangan keselamatan. Bukan, tapi ia memberikan peringatan bahwa mereka, umat kita bisa kehilangan upah atau buah pelayanan rohani kita. Karena kita terseret dalam kesesatan. Nah Bapak Ibu, yang dikatakan di sini adalah pelayanan rasul-rasul bisa jadi sia-sia kalau kalian berbalik kepada ajaran palsu. Dan ini mengingatkan kita, kalau kita tidak waspada Bapak Ibu. Seorang kakak rohani saya pernah bilang gini, Gi, bagaimana cara iblis menghancurkan pelayanan kita? Beliau bilang, dia menggocohmu. Dia akan mengguncang imanmu. Waspadalah, hati-hati. Sehingga Bapak Ibu, pada saat kita melayani dengan sungguh-sungguh di mimbar ini, kita mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Tapi kalau kita tidak waspada, kita bisa terpleset. Kita bisa terseret. Sehingga harusnya kita bisa maksimal melayani Tuhan. Kita jadi melayani diri kita sendiri. Dan apa penawar dari penyesatan ini? Yaitu di ayat 9. Tetap tinggal kokoh dalam ajaran. Nah, Bapak Ibu, tetap tinggal kokoh. Dan ini selalu mengingatkan kita tentang apa yang dikatakan Tuhan Yesus dalam Yohanes pasal 15. Tinggallah di dalamnya. Kalau kita tidak tinggal di dalamnya, lama-lama kita kering. Kita tidak lagi punya awareness, kewaspadaan, kesadaran. Akan dengan mudah kita jatuh ke dalam dosa. Tinggal di dalam Tuhan. Nah pada saat penyesat datang ke tengah-tengah kita, terus gimana respon kita? Bapak Ibu sadar enggak? Pernah lihat enggak? Bulan lalu saya pulang jogging, itu saya lihat di Pasar Tanah Kongsi, ada spanduk gitu, dari ternyata itu saksi Yahova. Di situ tulis kursus Alkitab gratis, besar tulisannya Bapak Ibu. Dan waktu saya lihat itu, wah di Tanah Kongsi, saya langsung ngebayangin jemaat kita waktu itu. Dan di situ ada buku-buku, apa yang sebenarnya Alkitab ajarkan. Gitu. Dan itu miris hati saya. Maksudnya bahaya penyesatan ini jelas sekali. Jelas sekali.
ada di sekitar kita. Baik ajaran yang benar-benar langsung menentang tentang keilahian Kristus, maupun ajaran-ajaran yang sedikit lebih rohani, tapi tidak menjadikan Kristus sebagai pusat hidup. Hati-hati. Bagaimana kita merespon saat itu hadir? Nah, Bapak Ibu, menarik sekali ya. Dikatakan di sini, jika ada seorang yang datang kepadamu tidak membawa ajaran ini, jangan terima. Gitu ya. Karena apa? Sebab siapapun yang memberi salam kepadanya itu akan mengambil bagian dalam pekerjaan jahatnya. Akan-akan ayat ini kayak gak ramah gitu ya, kayak bertolak belakang dengan ajaran kasih Kristus yang begitu lembut. Gitu ya. Waktu saya baca ini kok gitu banget. Tapi ini kondisinya adalah kondisi emergensi Bapak Ibu. Kita harus paham kondisinya. Pada masa itu, waktu Injil diberitakan dari tempat ke tempat, itu traveling ya, mission trip. Dilakukan oleh para penginjil dan guru-guru. Jadi jemaat biasanya menunjukkan keramah tamahan dengan ayo. Membuka rumahnya, menyediakan bekal untuk para penginjil, dan mengizinkan mereka untuk mengajar di rumahnya. Dan ini yang dimanfaatkan oleh penyesat-penyesat itu. Karena dia tahu keramah tamahan jemaat mula-mula. Sebab itu Rasul Yohanes bilang, hati-hati terhadap ancaman dari ajaran yang mengancam pondasi iman Kristen. Sehingga dengan tegas memperingatkan jangan terima. Karena menerima mereka berarti kita memberikan dukungan, pengakuan, memberikan legitimasi tentang ajarannya. Dan secara tidak langsung kita menjadi bagian yang merusak jemaat. Nah, apa relevansinya dengan kita saat ini Bapak Ibu? Maksudnya mungkin ini jauh dari kita. Tapi Bapak Ibu, waktu dibilang waspada, jangan menerima orang-orang dengan ajaran sesat. Kita perlu berpikir, apa maksudnya untuk kita saat ini? Jangan menerima. Mungkin bukan soal hospitality Bapak Ibu. Tapi jangan menerima apakah kita pun memperhatikan bagaimana anak-anak kita mengkonsumsi kebenaran. Sehingga ini bukan diri kita lagi, bagaimana generasi kita. Dan bagaimana kita mempagari mereka supaya mereka tidak menerima itu. Tidak memberi ruang akan pengajaran palsu itu. Dan ini bukan berarti tidak boleh mengasihi orang yang tersesat Bapak Ibu. Tapi ini bicara tentang kita tidak memberikan kesempatan. Jadi waktu bicara tentang ini Bapak Ibu, saya beberapa kali mendapatkan teman yang bergumul dengan homoseksualitas. Beberapa gereja di Amerika sudah memutuskan itu hak asasi, it's okay. Tapi gereja Injili tetap teguh pada keyakinan itu enggak benar. Dan waktu saya menghadapi teman-teman yang berjuang dengan ini, saya memberi ruang bahwa saya mengasihi mereka. Tapi saya dengan tegas bilang, saya membenci apa yang kamu lakukan. Saya tidak pernah menyetujui apapun yang kamu lakukan. Sehingga ini bukan bicara membenci orang lain, tapi ini bicara tidak memberi ruang kepada hal-hal yang menyesatkan kita. Dan ini diperlukan hikmat. Kalau bahasa Inggrisnya itu lebih dalam, discernment. Itu bukan sekedar menguji atau membedakan, tapi itu refleksi yang dalam. Tentunya akan apa? Ajaran firman Tuhan, kebenaran. Kita akan tahu ini sesat kalau tahu ini benar. Itu yang diajari waktu itu Pak Marojahan khotbah. Kita tahu ini palsu kalau kita kenal betul yang benar. Sehingga bertindak dengan hikmat itu berawal dari kita sungguh-sungguh dengan apa yang kita percayai. Nah Bapak Ibu, ini sekaligus seruan. Jika gereja kita secara personal maupun kita secara komunal tidak menjaga pengajaran kita, maka berbahaya Bapak Ibu, bagaimana generasi kita, generasi anak-anak kita
apa yang akan dituai gereja. Jadi di sini kita sudah belajar 2 hal penting tentang kewaspadaan. Waspada akan siapa diri kita dan bagaimana kita menjalaninya. Waspada akan siapa yang kita hadapi dan bagaimana kita menghadapinya. Dan terakhir, tentu sesuai dengan konteks kita, gitu ya. Bagaimana kita di Padang ini, di Indonesia, bahkan di dunia, itu nyata penyesatan ya Bapak Ibu. Tadi sudah saya jelaskan, bahkan mahasiswa-mahasiswa yang berpikir Kristus, bahkan saya baru baca sebuah penelitian anak remaja itu banyak berpindah jadi agnostik dan ateis. Saya tidak tahu apa yang terjadi, saya tidak tahu bagaimana, berapa banyak remaja Kristen yang akhirnya berpindah apa yang diyakini. Tapi dari sini kita belajar Bapak Ibu. Terus bagaimana? Kita sudah tahu kita harus waspada dengan ini. Apa? Nah, ini jadi aplikasi praktis. Ya tentu aplikasi praktis ini menjadi sebuah sebab firman Tuhan kalau tidak dilakukan itu sia-sia. Jadi harus kita lakukan. Apa yang perlu kita lakukan? Bapak Ibu kenali firman Tuhan. Cara terbaik itu adalah mengenal firman Tuhan yang sesungguhnya. Baca Alkitab setiap hari, renungkan, dan biarkan firman itu yang berbicara, tinggal di dalam kita. Bapak Ibu, semakin kita tahu kebenaran, maka kita bisa gampang membedakan, oh ini enggak betul, enggak betul. Tapi yang jadi pertanyaan adalah, apakah kita masih punya kerinduan untuk mengenali firman Tuhan? Bukan knowing about God, bukan soal tahu tentang Tuhan, aku sudah banyak tahu tentang Tuhan, bukan soal itu. Tapi ini adalah sebuah pengalaman, experience yang dialami, yang mengubah hidup. Sehingga ketika tiap pagi kita bangun pagi itu bukan sekedar ritual saat teduh, tapi itu adalah spirit yang menggerakkan kita untuk datang ke Tuhan, kenali firman Tuhan. Minta kepada Roh Kudus untuk menolong kita, menuntun hidup kita setiap hari. Bapak Ibu, sebuah kutipan dari John Stott menarik sekali dalam bukunya. Dia bilang saya hampir jarang lupa tentang janji-janji saya, tentang apa yang harus saya lakukan hari ini. Kenapa? Karena begitu pagi saat teduh, saya doakan agenda-agenda saya itu di hadapan Tuhan. Supaya saya tetap waspada, Tuhan mau saya lakukan apa. Minta Roh Tuhan tiap hari menuntun kita. Terus apa? Bapak Ibu, miliki komunitas yang sehat. Saya bersyukur gereja kita punya cross. Dan di cross kita berbagi firman Tuhan yang kita dapatkan, kita saling doakan. Saya mengalami itu bagaimana saya dikasihi oleh teman-teman cross saya. Bangun komunitas ini terlibat dalam gereja. Kalau api unggun dia akan tetap membara kalau dia di tengah-tengah perapian. Tapi kalau dia diambil lama-lama padam. Bapak Ibu, kalau kita merasa kita mampu tanpa komunitas, kita akan padam. Dan kita tidak punya spiritual awareness, kesadaran rohani. Dan kita enggak peka. Yang terakhir yang penting, hidup dalam ketaatan. Semakin kita hidup sesuai perintah Tuhan, pondasi kita makin kokoh. Dan makin sulit digoyahkan. Dan saya ingin menutup khotbah ini dengan sharing dari kisah hidup beberapa rekan-rekan alumni. Mereka adalah orang-orang yang bekerja sebagai guru, PNS, ada pekerja swasta. Dalam pertemuan kami beberapa minggu lalu, waktu ditanya apa yang membuatmu tetap bertahan di dalam imanmu. Mereka semua sepakat, hampir semua alumni berkata begini, yang membuat saya tetap bertahan, yang membuat kami tetap bertahan, yaitu berakar di dalam Tuhan. Setiap hari, dan akar itu makin kuat. Dan yang kedua, kemanapun kami pergi, kami akan cari komunitas untuk menolong kami. Mari kita menjadi orang-orang yang percaya, waspada,
Ada godaan di tengah kita, kita waspada, be aware siapa kita, bagaimana lingkungan kita, dan mengingat bahwa Tuhan akan memberikan kita kekuatan untuk menolong dan melindungi kita. Bapak Ibu, di tengah banyaknya ajaran yang menyesatkan, mari kita semakin mencintai firman Tuhan. Sebab cinta yang sejati kepada Tuhan dan kebenarannya itu membutuhkan sebuah kewaspadaan. Dan itu terjadi kalau kita melekat pada Tuhan. Cinta yang sejati pada Tuhan itu membutuhkan kewaspadaan yang tinggi dan komitmen yang teguh untuk kita berjalan di dalam kebenaran dan kasih yang taat. Kiranya Tuhan memampukan kita menjadi pelaku firman-Nya. Mari kita berdoa.